Tak ada yang menyangka Satria Juhanda alias Wanda yang masih berstatus mahasiswa ini ternyata pembunuh berdarah dingin. Wanda diduga telah membunuh dan memutilasi 3 mahasiswi. Setelah memeriksa 8 saksi dan memiliki alat bukti yang cukup, polisi telah menetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda 24 tahun. Hingga kini sudah 6 potongan tubuh korban yang ditemukan. Polisi juga telah memeriksa DNA jasad dan keluarga korban. Terhadap saudara SP, panggilan W sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan untuk alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan penyidik dirasa sudah cukup untuk kita bisa menetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini tahap penyidikan sudah sampai di mana, Bang? Ya, sampai saat ini kami masih memeriksa beberapa orang saksi. Penyidik Satreskrim Padang Pariaman saat ini fokus ke kasus pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda sebelum menangani kasus pembunuhan terhadap 2 mahasiswa lain atas nama Siska Oktavia Rusdi 23 tahun dan Adek Gustiana atau Cika 24 tahun. Terungkapnya pembunuhan Dedek dan Cika yang dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut lantaran pelaku ikut saat pencarian korban. Pelaku bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Anyus melaporkan. Inilah detik-detik tembok pembatas lapangan roboh saat ajang perlombaan kerapan sapi di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Terlihat sejumlah penonton yang duduk di atas pagar pembatas lapangan ikut jatuh berhamburan dan menimpa penonton lainnya. Akibatnya, 3 orang penonton yang tertimpa reruntuhan mengalami luka-luka. Di antaranya yakni sesak nafas hingga mengalami patah tulang. Sementara 1 orang korban lainnya telah dinyatakan meninggal dunia. Diduga tembok pembatas lapangan tersebut roboh karena tidak kuat menahan beban penonton yang duduk di atas tembok serta usia bangunan tembok yang sudah termakan usia. Kini ketiga korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Ada kujur. Inilah aksi ratusan sopir truk yang memblokir akses jalan menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Ratusan supir truk ini menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang overdimension overload yang dianggap merugikan mereka. Yang diuntungkan nanti dalam hal ini, undang-undang odol ini yang diuntungkan nanti pengusaha, rakyat yang di penjara, itu persoalannya. Aksi para sopir truk tersebut membuat arah bandara dan pelabuhan lumpuh total sehingga memicu amarah pengguna jalan lainnya. Polisi pun meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jalan ini bukan jalan milik sendiri, ini jalan umum. Rekan-rekan juga pengguna jalan rekan-rekan juga kan. Gimana kalau rekan-rekan lagi bawa mobil di stop? Meski telah dipersuasi oleh polisi, namun para sopir truk enggan membubarkan diri. Mereka mendesak rancangan undang-undang overdimension overload segera dibatalkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainews melaporkan. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang apa? Domisili Pak itu gitu. Udah Pak, pindah saja Pak.
Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 177 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Halo, selamat ulang tahun. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. 2 orang pelaku merupakan kakak beradik berinisial A dan MK. Ditangkap saat tengah tertidur di kontrakan yang tak jauh dari rumah korban. Aksi pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sang kakak memanfaatkan situasi dengan mencongkel jendela rumah menggunakan sendok semen, lalu mengajak adiknya untuk membawa keluar barang-barang milik korban. Korban pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah usai kehilangan televisi, komputer, 2 unit ponsel, aki mobil dan motor, serta beberapa pasang sepatu mewah. Berhasil membobol rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Namun demikian karena sang kakak merasa kesulitan membawa barang, keesokan harinya sang kakak kembali bersama adiknya bersama-sama untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.